Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya mahasiswa UT yang saya cintai. Yang jelas pelajaran kita itu terutama untuk metodologi penelitian itu merupakan satu mata pelajaran yang pastinya dibutuhkan dan wajib ya, wajib di sebuah perguruan tinggi mewajibkan untuk mahasiswanya untuk melakukan penelitian ya. Jadi dalam rangka itu, sebagai calon sarjana nantinya, rekan-rekan semua di sini pastinya harus mempersiapkan diri juga ya, mempersiapkan diri untuk bisa menempuh waktu kuliah yang ditentukan oleh UT. Kemudian teman-teman juga sebagai salah satu calon sarjana di sini itu mahasiswa mampu menyusun rangkaian logis dari judul sebagai manfaat penelitian. Ya, itu capaian kita ini ya kan. Dan next ya. Di sini dikatakan bahwa judul adalah wajah dari penelitian. Anda juga judul yang baik harus menggambarkan variabel penelitian, subjek dan lokasi yang secara ringkas dengan rumusan variabel independen plus variabel dependen plus subjek ataupun lokasi. Contohnya, pengaruh media sosial TikTok terhadap ini salah satu yang diajarkan sama Pak Hasan ya. Jadi di salah satu kampus di Bandung lah ya. Jadi ini bisa sebagai contohnya gitu ya. Jadi pengaruh media sosial TikTok terhadap konsentrasi. Sebentar, biar dibaca ya. Ya, konsentrasi belajar mahasiswa komunikasi di Politeknik RPTI. Jadi ini salah satu contohnya. Di sini kan udah jelas pengaruh media sosial terhadap konsentrasinya. Latar belakang masalah. Di sini kita tahu bahwasanya latar belakang masalah ini adalah bagian yang paling krusial. Anda harus menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Penjelasan gunakan metode piramida terbalik ya, Bratu V. Ya, piramida terbalik dari umum ke khusus. Ya, idealitanya harapan atau kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Realitanya fakta atau data di lapangan yang menunjukkan masalah. Gap analisisnya sepanjang antara harapan dan kenyataan. Kemudian ada keempat itu solusi tawarannya. Mengapa judul Anda hadir sebagai solusi? Contoh, di tengah meningkatnya digitalisasi pendidikan, idealitas, data menunjukkan menurut nilai ujian pada mahasiswa yang aktif di medsos, terus kemudian ada ketidakseimbangan antara hiburan dan edukasi. Maka perlu diteliti sejauh mana pengaruhnya atau solusinya. Ya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Kemudian nextnya, rumusan masalah adalah mengubah fenomena di latar belakang menjadi pertanyaan penelitian yang tajam. Penjelasannya biasanya berbentuk kalimat tanya yang operasional dan dapat dijawab melalui data. Contoh yang pertama, bagaimana intensitas penggunaan TikTok pada mahasiswa komunikasi misalnya di UI? Apa terdapat pengaruh signifikan antara durasi penggunaan TikTok dengan tingkat konsentrasi belajar gitu ya? Ini bila memilih judul TikTok kayak seperti ini. Kalau judul dari teman-teman yang sudah punya judul, kemarin ada yang sudah berkomunikasi juga, mudah-mudahan judulnya seperti itu yang harus menguasai daripada XY-nya harus jelas gitu ya. Kemudian disebut di dalam panduan daripada tugas akhir kita, bahwasanya tujuan penelitian harus selaras sinkron dengan rumusan masalah. Jika ada dua pertanyaan di rumusan masalah, maka ada dua poin di tujuan. Penjelasannya, gunakan kata kerja operasional seperti mengetahui, menganalisis, mendeskripsikan, atau membuktikan. Ya. Jadi ini banyak sekali ya penelitian yang kebetulan Bapak bimbing itu bisa di UT, bisa di salah satu kampus swasta, semacam UT tapi swasta ya, itu di Unsia ataupun di Politeknik Ketiga ini. Jadi dari tiga tempat kuliah
tersebut, pada dasarnya penelitian ini sangat dibutuhkan, gitu kan, sangat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan. Tetapi ingat, para mahasiswa harus mengetahui bahwasanya jangan sampai kalau di dalam plagiarisme ya, itu di UT sendiri disebutkan tidak boleh dari 30% ya. Nanti di akhir apa yang teman-teman dikerjakan sama teman-teman itu akan dilakukan berapa persen plagiarisme daripada pengerjaan tersebut. Jadi harapannya bisa menulis dengan baik. Jadi tidak terlalu unsur digital atau AI ya, karena itu berpengaruh terhadap hasil daripada kinerja teman-teman sekalian. Ya, misalnya contoh untuk mendeskripsikan intensitas penggunaan TikTok dan masuk komunikasi seperti itu. Untuk membuktikan pengaruh penggunaan TikTok terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Manfaat penelitian. Bagian ini menjelaskan kegunaan hasil penelitian. Penjelasan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, manfaat akademis, teoritis, kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau referensi peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis, kegunaan bagi objek yang diteliti perusahaan atau sekolah atau masyarakat atau instansi yang sudah rekan-rekan pilih gitu sebagai metodologi di dalam melakukan penelitian gitu ya. Terus kemudian contohnya menambahkan untuk akademisi menambahkan literatur mengenai dampak media sosial terhadap pendidik mahasiswa dalam teori komunikasi massa. Praktisnya memberikan masukan bagi mahasiswa agar lebih bijak mengatur waktu penggunaan aplikasi hiburan selama jam kuliah gitu ya. Di dalam penelitian ini kan kita sampai bab 3 ya nantinya ya. Ini maka sering juga disebut kajian kelaturan ini kalau sudah sampai bab berikutnya ya. Tapi di UT ada bab 3 ya, sampai bab 3 gitu. Landasan teori itu sangat perlu bahwasanya disampaikan saya sepertinya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir agar skripsi, jurnal ilmiah dan laporan-laporan yang pernah dimiliki dijadikan referensi gitu ya. Secara umum, tinjauan pustaka adalah rangkuman dan analisis kritis dari karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik masalah penelitian yang sedang Anda kerjakan. Landasan teori memberikan dasar ilmiah bagi variabel yang diteliti. Pisau analisis alat untuk membedah data di bab 4 nantinya ya. Orientasi menunjukkan bahwa penelitian Anda dari penelitian sebelumnya. Ya, jadi penyusunan bab ini cara menyusun gunakan metodologi deduktif dari teori besar ke indikator praktis. Struktur definisi ahli dimensi, indikator faktor yang mempengaruhi. Contoh konkret jika variabelnya kepuasan pelanggan, jangan hanya tulis artinya. Tulis menurut Kotler misalnya. Kepuasan pelanggan adalah titik indikatornya meliputi kinerja, harapan, persepsi. Penjelasannya indikator ini adalah yang nanti akan menjadi pertanyaan di kuesioner ya teman-teman kalau nanti ada kuesionernya. Kerangka berpikir dan hipotesis adalah dua unsur elemen krusial dan saling terkait dalam metodologi penelitian. Yang pada penelitian kuantitatif. Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang logika yang dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa variabel yang diteliti saling berhubungan berdasarkan teori yang ada. Gitu. Ya, kerangka berpikir itu identifikasi variabel apa yang telah ditentukan mana variabel bebasnya, mempengaruhi dan variabel terikatnya yang dipengaruhi. Cari landasan teori kenapa mempengaruhi, kenapa X mempengaruhi Y. Anda tidak boleh berasumsi sendiri. Cari teori atau pendapat ahli yang menyatakan bahwa variabel X memang berhubungan dengan variabel Y. Lebih peneliti terdahulu hasil orang lain bagaimana? Gunakan hasil penelitian orang lain sebagai bukti pendukung jika penelitian sebelumnya menunjukkan X berpengaruh pada Y, maka kerangka Anda memiliki dasar yang kuat. Kemudian alur logika, gambaran hubungan variabel-variabel tersebut
dalam sebuah bagan atau diagram alir menggunakan tanda panah untuk menunjukkan arah pengaruhnya. Contoh konkret dalam skripsi ya, pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan pada coffee shop X. Identifikasinya itu X1-nya kualitas pelayanan, X2-nya harga, variabel Y-nya kepuasan pelanggan, ya, mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan, gitu ya. Analogikan narasi kerangka berpikir hubungan X ke Y menurut teori service quality. Para se, para suraman pelayanan yang cepat dan ramah akan membuat konsumen merasa dihargai sehingga kepuasan meningkat. Hubungkan dengan X2 ke Y menurut teori persepsi harga, jika harga yang dibayar sesuai dengan manfaat yang diterima, kopi enak, suasana nyaman, maka pelanggan akan merasa. Seperti ini teman-teman bentuknya visual bagian kerangka pemikiran. Secara visual kerangka pemikiran dalam skripsi akan seperti ini. Kualitas pelayanan, kemudian itu disebut X1, kemudian harga X2, dan kemudian kepuasan pelanggan pada sebagai yang dipengaruhinya ya. Penjelasan komponen bagian di atas. Kotak variabel melambangkan konsep atau variabel yang Anda ukur. Garis panah melambangkan adanya pengaruh atau hubungan. Keterangan di bawah bagian biasanya di bawah gambar Anda wajibkan menuliskan narasi singkat. Contoh, kualitas pelayanan yang baik dan harga kompetitif secara simultan akan meningkatkan kepuasan pelanggan pada PT XYZ, gitu ya. Kemudian hipotesis adalah jawaban sementara. Dugaan terhadap pernyataan penelitian telah dirumuskan didasari dari kerangka pemikiran. Karakteristik, karakteristik hipotesis yang baik diantaranya pernyataan dinyatakan dalam bentuk kalimat, pernyataan hubungan variabel menunjukkan hubungan antara dua variabel, dapat diuji, jelas, dan spesifik, atau ringkas. Untuk kasus judul, pengaruh iklan media sosial terhadap penguasaan pembelian. Variabel X-nya iklan media sosial, variabel Y-nya keputusan pembelian. Itu kerangka pemikirannya menjelaskan teori AIDA, teori komunikasi pemasaran, dan temuan penelitian terhadap yang efektif di media sosial meningkatkan minat yang berujung pada pembelian. Rincian penelitian pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisa data. Populasi dan sampel, populasi teknik pengumpulan data dan analisa data. Teknik pengumpulan data itu bisa seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analis data itu bisa berdasarkan kuantitatif, kualitatif, atau pencampuran. Ya, jenis huruf yang diharapkan di dalam metodologi penelitian itu jenis hurufnya Times New Roman ya, dan ukuran 12, ukuran kertas A4, nomor halaman di bawah bagian tengah, jarak baris 1,5 spasi, baris pertama dari program menjorok 1 cm dan tulisan sebelah kiri. Dibuat rata kanan, margin batas atas bawah, kanan dan kiri masing-masing 2,5 cm. Jumlah halaman 15, 20 halaman di luar cover dan pustaka. Ya, ya, itu yang Pak Hasan mau sampaikan malam ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau ada yang judul yang bisa sharing langsung apa judulnya sehingga kita bersama-sama bisa menganalisa ya. Silakan. Ya, yang bertambah siapa tuh? Firja, silakan Firja. Iya Pak, izin Pak. Silakan. Ini ini saya kemarin kayaknya ini tuh web pertama saya deh Pak. Oh iya, ya. Kemarin itu Iya soal. emang Pak Hasan kemarin itu ngasih khusus bonus ya. Jadi yang tuh pertamanya karena banyak yang nggak linknya nggak masuk, jadi Pak Hasan masukkan aja itu absensinya kemarin. Oh gitu ya Pak. Iya soalnya saya coba masuk, nggak tahu kayak error Hmm. gitu apa hanya saya saja gitu. Di Pak Hasan pun error. Si dari Kalimantan tuh Acu kemarin tuh masuk, tapi beliau nggak bisa masuk yang lainnya gitu loh. Jadi
Jadi di webnya problem, makanya Pak Hasan langsung ganti dengan pertemuan kita itu diganti di ini ya, langsung diganti di Zoom gitu ya. Oh, ya Pak. Hmm. Izin Ya. Pak, saya Firza dari UT Medan, Pak. Oh iya, dari Medan. Apa kabar kau Medan? Lagi musim apa Alhamdulillah kau di baik, Medan? Pak. Pak Hasan Apa, asli Pak? Pak Hasan tuh asli Medan, tapi tinggal di Bandung sekarang. Oh, iya, Hmm. Pak. So, Kebetulan suami apa? saya orang asalnya dari Bandung, Pak, orang Sunda. Bah, Suami. malah suaminya dari Bandung, Pak Hasan di Bandung, Marga Lubis, sekarang tinggal di Bandung, Tirza. Ya, saya orang Padang Iya, Pak. Sidimpuan. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Asli Marga Lubis, ya. Ya, Pak. Silakan. Ya, baik, Pak. Izin, Pak. Saya kemarin kan udah coba belajar mandiri. Saya Hmm. baca eh Tutorialnya. buku, ya, tutorial dan buku panduan. Jadi, saya udah cari-cari apa namanya, judul eh proposal. Jadi izin Hmm. Pak, pertanyaan pertama saya itu apakah di UT kita saat ini tuh kita memang harus membuat skripsi kah atau hanya karya ilmiah Pak izin karena untuk alumni-alumni sebelum saya atau di tahun-tahun sebelumnya itu katanya mereka tidak ada skripsi tapi hanya karya ilmiah ya Pak ya. Izin Ya, Pak, koreksi ya. kalau saya salah Pak Ya, itu. tahun lalu Pak Hasan juga bimbingan metodologi penelitian. Sepertinya seperti itu. Jadi kalau udah mengambil mata kuliah metodologi penelitian, nggak perlu skripsi lagi. Kalau nggak salah ya, tahun lalu begitu ya. Dan kebetulan juga ada yang ketemu salah satu mahasiswa UT, beliau bilang kalau udah ngambil metodologi, salah satu ya, salah satu petugas di Telkom, dia kerjanya, dia bilang seperti itu. Soal Hasan, kalau udah metodologi penelitian diambil, tidak perlu skripsi lagi. Ya. Oke, Pak. Berarti untuk judul penelitian di metode penelitian ini itu nanti yang akan diambil untuk tugas akhir Hmm. sebelum wisuda gitu kah, Pak? Kan nilainya udah muncul ya sebagai metodologi penelitian nanti. Jadi sepertinya Mm. seperti itu. Jadi kalau udah ngambil mata kuliah metodologi penelitian, dia bisa milih dua ya. Bisa mahasiswanya bisa milih skripsi murnika atau metodologi penelitian. Saya kemarin ketemu dengan pegawai Telkom yang datang ke rumah saya, dia kebetulan kuliah di UT, dia ngambil metodologi penelitian dan nggak perlu skripsi lagi gitu loh, bisa. Gitu ya, Pak. Hmm. Oke, Pak. Terus yang kedua pertanyaan saya Ya. untuk tugas di sesi ini kan atau tugas satu ini kan instruksinya kita disuruh buat mencari topik penelitian ya, Pak. Ya, Kemudian kita membuat kerangka proposal, berarti itu bab satu, bab 2, dan bab 3 ya, Pak. iya, sampai Nah, bab 3 aja. terus kemudian untuk judul juga kita harus apa namanya memperhatikan yang tadi Bapak jelaskan Hmm. eh XY itu tadi ya, Pak. Iya, Nah, dua X1, X2 atau Y gitu ya. oh iya Pak. Izin Pak, jadi saya udah ada judul nih Pak. Saya boleh ini nggak Pak sharing-sharing nggak Pak? Boleh, Maksudnya boleh lah. Kan kita ini bimbingan. udah pas belum gitu? Udah Sok, bisa nggak judul saya ini? Karena kan ini tugasnya nanti kan batasnya itu kan tanggal 4 ya Pak. ya. Nah, Coba ya di-share Pak. aja. Jadi Apa judulnya, Sok? tapi belum maksudnya saya masih note di handphone saya Pak. Belum saya jadikan di Hmm. Word Pak. Ya, boleh, boleh. Sok, Gitu. coba sebutin Nah, apa jadi judulnya. ya, judul saya itu adalah strategi pengelolaan konflik intergenerasi antara karyawan senior dan junior pada PT Angkasa Pura Indonesia, Pak. Karena kebetulan Hmm. saya kerjanya di Angkasa Pura, Pak. Jadi biar Hmm. datanya lebih Strategi. eh iya. Coba X-nya apa aja tuh? Jadi kalau nah itu Pak saya masih bingung, takut salah. Hmm.
Nggak Berarti apa-apa, kan nggak perlu takut salah. Coba kalau strategi kepemimpinan kan udah jelas ya, kepemimpinan. Ini kan yang senior dan junior gitu ya. iya, Pak. Apakah itu Terus yang menjadi Y-nya, Pak? ya yang jadi W-nya adalah menjadi apa? Motivasikah atau meningkatkah prestasinya atau apa gimana gitu nanti kerja. Coba kamu Iya, sebutin dulu Pak. apa tadi strategi. Saya lagi Strategi mikir. pengelolaan Hmm, strategi pengelolaan konflik hmm. intergenerasi antara karyawan senior dan junior. Berarti pengelolaan konflik berarti antar generasi sama karyawan. Kalau itu kan karyawannya apa hasilnya gitu kerja harus Iya ada sih. manfaatnya apa. Strategi kan itu strategi pengelolaan itu harus ada hasilnya buat angkasa pura apa kira-kira gitu. Menurut kamu apa? Oh, oke oke, Pak. Karena itu masih X dua-duanya X ya, belum ada Z-nya. Ya. Oh, gitu ya, Pak. Mm-mm. Berarti ini, sorry, Pak. Hmm. Maksudnya XX aja nggak ada Z-nya atau nggak ada Y-nya atau gimana, Pak? X-nya, Y-nya nggak ada, sorry. X1, Oh, X2 itu strategi tadi apa tadi? Konflik ya, penanganan konflik manajemen konflik ya. Kalau buat apa namanya bukunya ataupun teori-teorinya itu manajemen konflik ya, antara junior dan senior gitu ya kan? iya, Pak. Pada Oh, apa? Harus ada padanya, oh nah. harus ada oh, pada perusahaan itu termasuk nggak, Pak? Itu kalau perusahaan, kalau perusahaan kan lokasi tadi disebut lokasi ya. Oh, Kalau lokasi mah oh gitu. tempatnya, terus harus ada Oh, apanya gitu, berarti meningkatkan ditambah kinerja pada PT gitu loh. harmonisasi, Pak. Apa? Harmonisasi. Harmonisasi. Harmoni, harmonisasi kan bukan bahasa apa? Bukan bahasa akademisi ya. Kalau harmonisasi ya. Jadi harusnya seperti apa? Meningkatkan kinerja pada PT gitu misalnya. Jadi Oh, gitu ya, Pak. jangan lari ke harmonisasinya gitu. Baik, baik, Strategi baik, Pak. penanganan konflik ini junior senior pada PT Angkasa meningkatkan kinerja pada PT apa Angkasa Pura misalnya Oh, gitu oke, ya. oke. Siap, Pak. Hmm, Berarti harus ada apa tadi tujuannya gitu ya, Pak. Baik itu dia ya meningkatkan kinerja misalnya ya, Pak. betul. Meningkatkan Oh, oke, kinerja siap, siap, Pak. Kak. Jadi teorinya itu kan muncul dari teori-teori yang terbaca yang udah pernah orang buat. Jadi nanti Firja cariin apa namanya teori dari 5 tahun terakhir kan muncul nanti itu ya di soal di apa namanya di PR kita PR2 itu kalau nggak salah itu nanti akan ada itu ya kan dia dari peneliti sebelumnya apa aja gitu loh Firja ya kan Oh, oke, oke, Pak. dijadiin sebagai landasan landasan apa namanya penelitian-penelitian sebelumnya adalah A B C D gitu. Hmm, Oh, oke, oke. Berarti tadi dia contohnya kalau harmonisasi tadi nggak bisa ya, Pak. Dia nggak mungkin bisa. bisa kinerja, kalau Mm-mm. kolaborasi gitu, Pak. Kolaborasi itu kan bukan belum ada orang membicarakan penelitian kolaborasi gitu Fitz ya. Oh, oke, siap, siap, Pak. Oke, oke, Pak. Coba kamu sekarang di Google di search carikan itu Mm-mm. yang berhubungan apa efeknya buat untuk sebuah perusahaan gitu loh maksudnya. Jadi bahasanya bahasa akademisi dari itu memang Oke, siap, siap, terbiasa Pak. orang teliti kecuali Firja mau bikin rumus sendiri gitu loh. Ya kan? Oh, Kita iyalah, kan Pak. Berarti kalau mungkin lebih. meneliti Mm-mm. ya meneliti sesuatu itu harus daripada peneliti sebelumnya. Jadi sehingga Oke, kita siap, Pak. nggak boleh namanya meneliti nggak ada unsurnya gitu lah. Ya Firja. Baik, Pak. Baik, Hmm, Pak. harus ada Terima contoh kasih ya, sebelumnya. Pak. Ya, Ya, baik, Firja. Pak. Kamu di Kasih banyak, Angkasa Pura. Pak. Firja di Angkasa Pura. Iya, Pak. Itunya Pak Hasan, saya kenal Pak Made tuh dia sekarang di mana ya, manajer HRD-nya Angkasa Pura Batam. Itu teman saya tuh.
Batam, Pak. Dari Batam. Oh, oh iya iya, Pak. Ya, Jauh, Pak. ya Batam dan Kak. Biasanya Angkasa Pura kan kalau manajer airnya muter-muter, ya kan? Waktu itu Iya, Pak. kenal sama Pak Hasan, dia di Banjarmasin, Pak Hasan di Banjarmasin juga 6 tahun yang lalu. Iya, Pak, benar kita lagi diputer-puter nih, Pak. Iya, begitu ya. Jadi Oke, gitu ya Pak, siap, kerja Pak. ya. Jelas. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ya, silakan selanjutnya. Siapakah yang mau bertanya? Cu, Saya biasanya. Pak, Oh, siapa? Acu Pak. Silakan. Oh, Acu kan bener kan? Acu kan. Apa, Cu? Saya mau bertanya tentang judul saya Pak. Ya. Judulnya pengaruh diskon terhadap volume penjualan produk kosmetik di Diskon. toko saya di Sintang. Di toko apa itu? Apa Pak? X-nya coba sebutin, Acu. X-nya diskon Pak. Diskon. Satu. Ya. X2-nya. X2 atau Y Pak? Pakai Oh, yang berikutnya X1, X2. Apa? Diskon dan apa? Gitu. Itu volume penjualan nih, Y-nya. Ya kan? Gitu harus ada dua gitu misalnya. Pengaruh apa, diskon dan metode apa gitu misalnya gitu kan. Kalau sekarang sih kebanyakan pengaruh media sosial dan diskon mempengaruhi penjualan di PT ini gitu loh misalnya, ya kan. Jadi pengaruhnya adalah penjualan, itu Y-nya. X-nya itu dua, acu, ada X1, X2 gitu kan, gitu acu. berarti harus ditambah lagi Kak Pak. Betul, ditambah ya, harus muncul X1 dan X2-nya, baru pengaruhnya terhadap Y-nya. Pengaruhnya itu terhadap nanti penjualannya. Teori penjualan kan meningkatkan penjualan itu banyak, gitu loh kan. Efeknya daripada X1 X2 itu terhadap Y, gitu. Jadi Jelas? gimana? Ya, tambahin aja, tinggal ditambahin sama acu. Tambahnya Jadi di bagian mana Pak? di depannya pengaruh media sosial dan diskon penjualan terhadap penjualan terhadap hasil penjualan pada PT XYZ gitu ya, ngerti? Pengaruh diskon terhadap Hmm, volume penjualan produk kosmetik Produk toko saya. kosmetik pada PT ini gitu ya. Iya, Pak. Pengaruh diskon terhadap volume penjualan produk kosmetik toko saya di Sintang. Kan volume penjualan itu kan Y-nya, ya nggak? Harus ada dua, nggak boleh satu Apa, Pak? satu. Kurang jelas, Pak. Nggak boleh satu X-nya. X-nya coba. Itu apa X-nya coba? X1, X2-nya apa? Eks- Dari bahasannya Acu, Diskon, Pak. diskon pertama X1. X2-nya naon? Iya. Bahasa Sunda jadi. X2-nya apa? Oh, Gitu. Jadi harus ada yang mempengaruhinya harus dua. Gitu ya. berarti pengaruh sosial media. Sosial media dan diskon terhadap volume penjualan PT, penjualan kosmetik pada PT ini. Gitu loh Mas. Jelas, Cuk? Oh, berarti harus dua X-nya ya, Pak. Iya, kan sesuai dengan teori yang dimiliki tadi, makanya kita perlu umum malam ini karena takutnya saya Berat, ininya nggak nyampe. Ya kan? Ya, tapi ini Prebel X satu. ini nih, nih. Hmm. Oke. Berarti ini Pak yang benar pengaruh sosial Hmm, media dan diskon terhadap volume penjualan produk kosmetik di toko saya Sintang. betul. Ya. Ya Pak. Hmm. Acu, rekaman dulu, Acu. Bukan rekam, foto dulu ah. Kirim ke grup kita. Eh, Foto ke Pak? buat apa? Nanti laporan Pak Hasan.
Oh, nanti recordingnya nggak ke itu ke record ya. Harus dipoto nih ya pertemuan kita gitu ya. Saya minta yang hadir malam ini agar mengisikan absensi manualnya ya. Pasang nanti input di drive di drive lagi di sistem yang ada di UT ya. Oke, silakan lanjut. Pak, Pak, Hmm, izin Pak, saya lagi Pak. apa nah? Eh, Pak, berarti tadi judul saya setelah Bapak perbaiki atau Bapak bantu revisi, strategi pengelolaan konflik intergenerasi antara karyawan senior dan junior dalam meningkatkan kinerja pada Betul. PT XYZ. Boleh nggak gitu, Pak? Boleh, karena udah tadi peningkatan kinerja gitu kan. Oke, siap, Pak. Masih Nah, banyak ya, Pak. so, ada lagi jangan lupa absennya. Jadi Masa gimana Pak tugas yang udah saya kumpulkan? nggak apa-apa, itu mah kan tugas kan dinilai sama dosennya. Saya kan dosennya, ya cu. Berarti tugasnya Kalau bisa, diperbaiki lagi ya Kak, Pak? perbaiki, tarik aja, tarik aja. Nanti Pak Hasan Oh iya. apa namanya kasih nilai lagi ya. Jelas cu, silakan yang lain. Bapak saya, Pak. Ya, Wildan Muhammad ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Wildan. Pak Wildan izin bertanya terkait judul Wildan, Pak. Ya boleh. Ini judulnya pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa di Indonesia. Ya, berarti terhadap mahasiswa di Indonesia aja ya. Terhadap apa Betul, Pak. nih? Mahasiswanya kenapa? Kan Itu, Pak. misalnya Kenapa? mahasiswanya jadi malas belajar, gitu kan misalnya ujungnya Ya, itu Pak. loh, yang seperti kepuasan di sini. Jadi pengaruh penggunaan media sosial pada mahasiswa, terus kemudian apa efeknya? Mempengaruhi terhadap proses belajar, terhadap kualitas belajar dari mahasiswa, gitu ya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Berarti, jadi harus harus ada itunya, harus ada ujungnya gitu kan. iya, Pak. Oh, efeknya, Pak. Mm-mm. Karena itu mempengaruhinya. Kalau tidak ada kita sebutin teori tentang konsep belajar dan lain sebagainya, muncul nggak berpengaruh dia kan. Jadi pengaruh itu tadi dibilang media sosial, udah penggunaan media sosial dari mahasiswa, terus apa terhadap kualitas belajar daripada mahasiswa di Indonesia itu lebar banget menurut saya. Wildan, lebih baik milih satu tempat aja nak, yang dekat aja. Itu kan kalau di Indonesia kan kamu akan kuesionernya lebih lebar, terus kalau kita peneliti ya akan lebih lebar gitu ya. Harus milih tempatnya yang satu aja. Misalnya ada sekolah Al Azhar di mana Wildan tinggal. Di Cianjur, Bapak. Di Cianjur ada Al Azhar Cianjur, ya Ada, kan? Bapak. Nggak ada. Saya tahu ada Al Azhar Cianjur. Ya, Bapak, atau enggak? kalau Karena gini gimana? Gimana, apa? Pak? Apa? Kalau gini gimana berarti Bapak? Coba Pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental sekolah Al-Azhar di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau gitu gimana, Pak? boleh, tapi jangan di Indonesia, di Cianjur. Ya di Cianjur maksudnya Bapak. Boleh, itu boleh. Berarti itu Bapak ditarik lagi dong Pak tugasnya, Pak? Gak apa-apa, tarik aja. Makanya kita ke pertemuan malam ini kan, Iya, Pak. bisa diupdate tugasnya kan. Iya. Hmm, Oh, eh, baik, Pak, baik, Pak. hmm. Silakan, ada Terima lagi. kasih. Hmm, Pak, ya, Cu. berarti tugas satunya kan tanggal 4 itu Sekarang harus tanggal berapa ya? dikumpulkan. Tanggal, Baru tanggal oh 2. ya, kan masih ada 2 hari lagi. Sok atau diperbaiki.
Cuk. Tapi kerangka punya saya udah Bapak itu Kak, Pak. Udah Quality dibaca sama Pak Hasan, mah. Udah dibaca tadi. Makanya kita ngadain pertemuan biar kalau ada yang kurang diperbaiki gitu loh, Nak. Karena kan berarti ngebaca punya saya udah benar, Pak. apa? Udah dibenarin belum? Punya saya udah benar atau masih kurang, Pak? Karena tadi kurang, makanya diomongin kita. Itu. Oh, yang kurangnya judul ya kan, Pak? Isinya udah benar. Yang bab 1, bab 2, bab 3 tuh udah benar. Cuma judul aja yang Hmm. Makanya kurang kita ya, ngadain Pak. pertemuan biar teman-teman tuh kualitas daripada tugas akhirnya, metodologi penelitiannya biar pas gitu. Nanti akan berpengaruh juga kalau nanti teman-teman udah dapat sarjana, pengaruh juga nanti akan kalau kuliah S2 lagi, ini nanti akan 3 nih. Ya kan kalau kuliah S3, S2 itu X-nya 1 atau 2, terus pengaruhnya terhadap Y ya, kemudian ada Z-nya, gitu loh. Ya, karena ini programnya 1 ya polanya begini, ya. Jelas, Cuk. Ntar Japri bahasan aja ya, kalau udah diperbaiki ya. Bapak yang Wildan Iya, bagaimana, Bapak? Pak. Wildan udah ya Japri aja Pak, udah saya perbaiki. Oh iya, Itu Bapak. aja lah. Nanti kalau misalkan sudah diperbaiki, Wildan Japri ya ke Bapak. Iya, ya, biar Pak Hasan bisa koreksi langsung ya. Karena lumayan Iya, hektik juga nih tugas akhir ya kan. Di kita jumlahnya 15. Pak. Belum lagi di tempat lain 15. Berapa? 25 di tempat lain teh. Terus belum lagi di tempat mengajar Bapak. Jadi harus didapri aja lah. Jadi saya bisa konsentrasi bacanya ya. Oke, Ya, Pak, siap. ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Oke, yang lainnya didengarkan, mudah-mudahan didengarkan dan mengerti. Jadi Pak Hasan akan koreksi nanti kalau udah Wildan acut perbaikannya sama Firza, nanti akan Pak Hasan koreksi. Sebelum tanggal 4 udah upload ya, harus sudah upload sama kalian. Sudah dipotong tuh, acut atau Wildan dikirimkan fotonya ke grup ya. Kita Iya, menghindari Pak. kita Baik, menghindari dari Pak. ya kita menghindari daripada terjadinya terkadang nih kalau saya stop apa namanya recording kan mengupload lagi ke YouTube butuh waktu. Jadi Pak Hasan minta buktinya aja kalau kita memang benar-benar malam ini mengadakan pertemuan. Partisipannya hari ini 10 orang, harusnya munculnya 15 orang gitu ya. Jadi harap absensi itu di grup dituliskan saja, biar nanti Pak Hasan coba masukkan di Toib 2 ya. Ya, jadi kalian silakan kerjakan ini materi nanti akan Pak Hasan kirim ke grup, jadi biar bisa dibaca ya. Demikian, kalau gitu malam ini kalau udah nggak ada ya, ada lagi pertanyaan nggak? Sudah? Bapak Oh, izin bertanya boleh, selawat. mengenai judul saya. Sela apa judulnya? Judulnya Efektivitas konten video pendek TikTok sebagai media promosi untuk akselerasi penjualan produk di era digital. Udah benar. Bukan efektivitas. Ya, Terus yang kedua apa tadi? Lupa. efektivitas konten video pendek TikTok sebagai Berarti media konten ya. Materi teorinya kamu cari konten. Terus yang ya, kedua apa tadi? sebagai media promosi untuk akselerasi Promosi, ya kan? ya, Yang keduanya promosi ya, gitu. Terus ya, apalagi yang ketiganya? untuk akselerasi penjualan produk Hmm, di era digital. ya akselerasi penjualan dicari teorinya, Sela. Udah Iya, benar, Pak. gitu Iya, ya. Hmm, baik. Terima kasih, Bapak. ya, ada yang lain?
Sudah, ini malam minggu nih ya. Kita bermalam minggu di sini nih, ay. Luar biasa. Karena minggu depan Pak Hasan kebetulan ada tugas keluar kota, jadi kemungkinan untuk PF2-nya nggak bisa dilakukan ya. Jadi diganti kita malam ini ya. Pak Hasan sudah gantikan sekarang gitu ya. Jadi mudah-mudahan komunikasi tetap intens secara WA dan mohon agar jangan sampai terjadi plagiarisme lebih daripada 40% karena nanti di Itu ujung nanti kan kerangka tugas hmm, satunya kan udah diperbaiki, hmm, dikirim diperbaiki di ini aja nak di komisi sistem, Pak. dikirim ke Pak Hasan tetap dikirim, tetapi kamu kirim juga di mana di tugasnya yang di UT, oke? Oh, Di e-learningnya. berarti Di, dikirim itu ya Pak, hmm, pribadi ya? iya, Oh dikirim ya Pak, pribadi sama di UT, enak iya, iya Pak. ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Bapak berarti mengenai judul Sela udah benar. Sudah, Sela dapat judul dari mana? Kok bagus? Sela coba cari di Ah ya, di searching kan? ya. Pasti sekarang kan kita punya AI, kita punya Google, Mbak Google ya. Ngebantu Iya, banget kalau belajar online begini ya. Ya iya. dimanfaatkan. Dan kemudian kan ada tuh metodologi apa namanya mencari penelitian yang biar jangan sampai lari ya kan. Nanti di pertemuan berikutnya Pak Hasan jelasin ya. Baik, Pak. Hmm, Apalagi sudahkah? Gimana cara itu Pak, membatalkan, kan udah ngirim tugas nih, mau Hmm. batal itu gimana Pak di MT Pak? Oh, kalau dibatalkan apa ke komputer atau pakai handphone? Pak Acu. Pakai handphone Pak. Oh iya makanya emang handphone nggak kelihatan semua ya kan? Ya udah kirim ke Pak Hasan aja lah. Apa-apa lah itu ya. Nanti Pak Hasan penilaian saya aja kan, Cuk. Bahwasanya Iya kamu udah Pak. setuju dengan itu gitu aja lah. Ya, kalau perangkatnya di handphone. Nggak boleh menyusahkan masalahnya masalah handphone atau pakai komputer gitu ya. Takutnya saya kalau di handphone kan sangat terbatas ya. Biasanya kita ngelihat ini itu beda gitu dengan yang kita biasa pakai e-learning langsung. Kalau saya juga begitu juga. Kalau saya nggak pakai PC agak kerepotan gitu ya kan atau laptop gitu ya tuh. Jadi yang punya apa namanya punya penelitiannya, yang punya laptop ya boleh silakan. Yang enggak ya ke bahasan aja. Tapi tugas berikutnya udah pakai judul itu gitu ya cuy ya. Oke, kalau gitu teman-teman semua, apakah udah cukup malam ini? Insya Allah cukup Bapak nanti Wildan Japri Bapak untuk judul perbaharuinya. Ya, ya, Insya Allah cukup Pak, nanti insya Allah tugasnya langsung diupload Pak. ya, oke. Kalau gitu ya, selamat mengupload. Jadi kita pertemuan malam ini udah di screenshot ya. Karena Pak Hasan tuh screenshot itu kadang karena PC juga bermasalah, tapi sekarang sih aman nih. Karena apa di rumah ya, di rumah mah aman. Ya kan? Makanya Pak Hasan kasih jadwal jam 7 agar kalian juga bisa prepare ya. Kalau kuliah sambil kerja kan harus ada waktu untuk prepare ya. Agar bisa bisa bergabung di pertemuan ini gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk malam ini. Kalau udah selesai perbaikan, tolong dijabri aja ya, biar nanti Pak Hasan periksa ya. Demikian untuk malam ini. Terima kasih banyak atas semuanya, atas waktu yang diberikan. Jadi hari ini kita ada 11 orang ya. Jadi yang hadir bersebelas nih. Kan hari ini bersebelas gitu. Yang lainnya tolong diingatkan juga untuk hadir di pertemuan gitu ya. Karena apa namanya mempengaruhi ya kalau di UT kehadiran itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Dan mohon agar semua mahasiswa jangan terlalu plagiarisme
Saya juga selalu mengingatkan kalau misalnya di dalam IUT ini untuk mata kuliah A, untuk yang lain gitu misalnya kalau udah terlalu AI kan kebaca, Pak dosen tuh kebaca bahasa pribadi atau bahasa AI gitu ya. Usahakan pakai bahasa pribadi walaupun cuman 60% ya. Jadi nggak suruh mikir juga Wildan terlalu mikir ya. Tapi minimal 60% itu pikirannya Wildan sendiri. Oke? Iya, Bapak. Ya. Kalau begitu demikian. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ya, Pak. Hasan Lab ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Selamat malam. malam.